Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Tati Haryati dan rekan saya Anita Nurfitria. Kami akan praktik coaching, di mana yang pertama ini saya Tati Haryati sebagai coachee dan Bu Anita Fitria sebagai coach. Di sini diposisikan saya dan Bu Anita adalah sebagai rekan sejawat, dan saya mengalami kesulitan, ada masalah yang saya alami. Begitu. Dimulai ya Bu Anita ya. Ya. Assalamualaikum Bu Anita. Sedang sibuk tidak ini? Waalaikumsalam Bu Tati. Saya sedang santai, Bu. Oh begitu. Ibu boleh minta waktunya sebentar ya? Saya ingin bercerita ini, ingin berkeluh kesah nih. Kalau bisa gitu ya. Boleh Ibu? Boleh, silahkan Bu Tati. Silahkan masuk ke ruangan saya. Kita iya, baik. Ya, biar enak ya Bu ngobrolnya ya. Iya, betul. Oke, sudah masuk. Assalamualaikum Ibu, saya izin masuk. Iya, silahkan Bu. Silahkan duduk Bu Tati. Ya, terima kasih Bu Anita. Apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu Anita, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam belajar matematika Ibu, terutama pada materi bangun ruang begitu. Dan selain itu juga murid-murid saya ketika mengerjakan tugas itu hanya 60%-nya saja, tidak semuanya. Jadi sepertinya kurang antusias dalam belajar dan kurang antusias juga dalam mengerjakan tugas begitu Ibu. Jadi saya merasa bingung bagaimana begitu Ibu. Baik Bu Tati, jadi murid-murid Bu Tati itu kurang antusias ya ketika belajar matematika. Nah, menurut Bu Tati, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, betul Ibu. Saya merasa anak-anak saya sangat kurang antusias dalam belajar matematika. Dan yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini adanya solusi atas permasalahan yang saya alami begitu Ibu, supaya anak-anak saya menjadi lebih antusias dalam belajar. Dan semoga yang saya rasakan ini juga tidak berlarut-larut begitu lama gitu, sehingga menjadi beban pikiran saya Bu. Jadi saya ngobrol sama Ibu itu untuk menemukan solusi begitu Bu Anita. Baik Bu Tati, sekarang menurut Bu Tati, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Tati kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu Anita, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah mungkin yang pertama adalah pembelajaran saya mungkin sedikit membosankan ya, terlalu monoton gitu ya. Saya terlalu dominan dalam berbicara, kemudian saya terlalu banyak bercerita di depan anak-anak. Dan yang kedua mungkin saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran begitu Ibu. Oh begitu ya Bu Tati. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang lebih asik ya Bu, tidak monoton dan tidak membosankan seperti yang biasanya saya lakukan, begitu Ibu. Nah, saya sependapat dengan Bu Tati. Nah, lalu menurut pendapat Bu Tati, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Tati itu asik belajar dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran harus berpusat kepada murid ya Bu ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, jadi bukan gurunya yang aktif tapi muridnya yang lebih aktif. Kemudian dengan adanya ice breaking bisa membantu pembelajaran jauh lebih menyenangkan, dan juga bisa ditambahkan dengan game supaya pembelajaran lebih menarik. Begitu mungkin Ibu ya sekiranya ya. Oke, setuju sekali dengan Bu Tati. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin menurut saya tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu ya. Dan saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan begitu Ibu. Mungkin seperti itu sehingga anak-anak jadi
kurang antusias dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Begitu, Ibu. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa yang biasa Bu Tati gunakan? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Anita. Coba menurut Bu Tati, selain buku teks, apalagi sumber belajar yang bisa digunakan terhadap pembelajaran di kelas? Saya pikir banyak ya Bu, bukan hanya buku saja. Misalkan video YouTube juga bisa kan ya Bu ya. Kemudian tulisan ilmiah di internet, lalu juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, mengikuti perkembangan anak-anak seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Begitu Ibu mungkin ya. Nah, betul sekali Bu Tati. Saya setuju dengan pendapat Bu Tati. Saya yakin sekali bila Ibu Tati bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Tati untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depan, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, Ibu. Kemudian saya akan memberikan soal-soal yang lebih kontekstual gitu ya, jadi lebih menyatu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga akan memberikan atau menyiapkan sumber belajar yang lebih beragam dan menarik Ibu, supaya anak-anak lebih antusias dalam belajar, seperti penayangan YouTube, kemudian TikTok gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kurangnya antusias murid dalam mengerjakan tugas, yaitu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi, kemudian tugasnya itu bentuknya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Ya, sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu Bu rencana saya ke depannya, ya. Bagus sekali rencana Bu Tati. Saya sangat mendukung dan setuju rencana Bu Tati. Mudah-mudahan rencana Bu Tati bisa berhasil ya, Bu. Amin, terima kasih, Bu. Kira-kira ke depannya apa komitmen Ibu Tati terhadap rencana selanjutnya? Ya, untuk komitmen saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan tentunya, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selain itu, saya juga akan menggunakan banyak sumber belajar, Ibu. Ya, kemudian saya juga akan lebih eksplor materi. Dengan mengeksplor materi diharapkan murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan mengerahkan murid-murid saya agar lebih senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Begitu Ibu. Wah, bagus sekali Ibu Tati. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin, terima kasih Bu Anita sudah mendengarkan keluh kesah saya nih ya, sudah meluangkan waktunya juga ya, mendengarkan curhatan saya nih. Dengan begitu, dengan obrolan kita, saya menemukan pencerahan nih Bu. Saya jadi mengetahui apa yang akan saya lakukan ke depannya dan menjawab juga permasalahan yang saya hadapi sekarang. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bu Tati. Saya terbuka untuk diskusi apa saja dengan Bu Tati. Semoga diskusi hari ini tuh dapat memecahkan masalah Bu Tati ya. Amin, ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit keluar ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu adalah praktek coaching yang pertama, di mana saya sebagai coachee dan Bu Anita sebagai coachnya. Kemudian untuk simulasi coach yang kedua, dibalik ya Bu Anita ya. Betul. Ya, saya sebagai coach dan Bu Anita Nurfitria sebagai coachee. Ya, bagaimana Bu Anita untuk permasalahannya? Saya sama ya sebagai rekan ya Bu ya. Sama-sama rekan ya. Cuma bedanya kita berkomunikasi lewat telepon ya Bu ya. Iya. Gimana Bu Neta, sudah siap? Siap. Ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tati. Bagaimana kabarnya? Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Anita. Alhamdulillah hari ini saya sangat baik Bu Anita.
Nah, Bu Anita bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Alhamdulillah. sehat juga? Alhamdulillah Bu Tati, saya baik. Alhamdulillah. Nah, ada apa nih tumben nih Bu Anita telepon nih? Ada yang sedang ingin dibicarakan kah? Betul Bu Tati, ada yang mau saya diskusikan Bu. Ini lebih ke permasalahan pribadi saya. Tapi sepertinya permasalahan ini sudah berlarut-larut dan saya butuh rekan diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Oh begitu. Saya sangat terbuka Bu jika ingin berdiskusi dengan Bu Anita. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Anita? Begini Bu Tati, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oke. Masalahnya seperti apa ya Bu? Coba Bu Anita ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Kemudian mungkin saya bisa membantu begitu Ibu. Begini Bu, semenjak bulan kemarin performa saya itu sangat menurun, sehingga tanggung jawab saya dalam menyelesaikan tugas itu jadi berkurang. Akibatnya saya dapat teguran dari kepala sekolah dan waka kurikulum. Bahkan rekan kerja saya juga menegur saya karena keterlambatan saya menyelesaikan tugas saya dan menghambat tugas mereka. Oh begitu. Bolehkah Ibu rincikan tugas-tugas apa yang terlambat yang harusnya Ibu kumpulkan? Seperti administrasi pendidikan Bu Tati, modul ajar, rota, prosem, penilaian ulangan harian, tugas, serta UTS, penilaian UTS yang belum saya nilai, yang jadi kendala terhadap teman-teman di sekolah saya. Oke. Kalau saya boleh tahu Bu Anita, apa kendala yang sebenarnya Bu Anita alami sehingga Bu Anita tidak bisa menyelesaikan tepat waktu tugas tersebut? Nah ini dia Bu Tati, kendalanya ada di laptop saya. Sepertinya laptop saya itu terkena virus sehingga laptop saya tidak dapat dinyalakan. Apakah ada yang lain Bu selain masalahnya virus di laptop Ibu? Ada lagi Bu Tati, saya terkendala dengan komunikasi kepada rekan kerja saya mengenai permasalahan yang telah saya hadapi, sehingga mereka tidak mengetahui penyebab keterlambatan tugas saya. Saya sengaja tidak menyampaikan permasalahan saya karena saya takut dianggap sebagai alasan pembenaran saja Bu. Kemudian sebenarnya permasalahan ini juga menyangkut manajemen waktu yang saya tidak terjadwal dengan baik. Ya, kenapa Ibu bisa beranggapan seperti itu? Menurut Ibu, komunikasi dalam pekerjaan itu penting atau tidak? Ya penting sih Bu, tapi ini kan lebih ke masalah pribadi yang harusnya bisa saya selesaikan sendiri Bu Tati. Nah, lantas apakah sekarang Ibu sudah bisa atasi sendiri? Sebenarnya belum sih Bu, makanya saya ingin berdiskusi dengan Bu Tati. Barangkali dengan berdiskusi dengan Bu Tati, saya dapat menemukan jawaban dari solusi saya. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Bu Anita. Pasti Bu Anita juga lebih tahu ya. Menurut Bu Anita, kira-kira jalan keluar seperti apa yang perlu Ibu lakukan? Saya akan pikirkan dan pertimbangkan untuk menjelaskan kepada waka kurikulum, kepala sekolah, rekan kerja saya terkait masalah yang saya hadapi Bu Tati. Sehingga dalam menyelesaikan tugas saya bisa tepat waktu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan permasalahan laptop Ibu? Apakah sudah ada solusinya? Untuk laptop saya akan bawa ke tempat servis untuk diperbaiki. Walaupun nanti akan memakan waktu 7 hari yang lumayan lama Bu Tati, dan semakin menghambat tugas pekerjaan saya nantinya. Ya, apakah Bu Anita sudah membackup data pekerjaan Ibu sebelum mereset ulang laptop Ibu? Tidak Bu Tati, saya tidak membackup data saya karena percuma, saya tidak memiliki laptop. Dan walaupun saya membackup, saya harus meminjam ke rekan kerja saya. Tapi kan nggak mungkin saya meminjam karena mereka juga sangat membutuhkan. Ya, apakah Ibu punya solusi lain selain meminjam kepada rekan kerja Ibu? Sebentar Bu Tati, saya pikirkan dulu. Sebenarnya
Ada solusinya Bu Tati. Saya bisa meminjam ke sarana dan prasarana di sekolah saya. Saya bisa meminjam laptop yang tidak terpakai. Sambil menunggu laptop saya yang sedang diperbaiki, saya bisa menyusul semua keterlambatan tugas saya. Apalagi laptop di sekolah saya baru-baru semua. Bisa semakin memperlancar pekerjaan saya. Nah, itu dia ya. Akhirnya Ibu sudah mengetahui ya jalan keluar dari permasalahan Ibu sendiri ya. Jadi menurut Ibu, apakah dengan begitu Ibu sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang Ibu alami? Iya Bu, sudah. Saya belum sempat terpikirkan hal ini sebelumnya. Terima kasih Bu Tati atas diskusinya. Ibu membantu saya dalam memetakan masalah yang telah saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Anita. Nah, bagaimana untuk ketika Ibu sudah menemukan jalan keluarnya, sudah mengetahui Ibu harus seperti apa, bagaimana langkah atau rencana Ibu ke depannya? Pertama, saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian kurikulum dan rekan kerja saya terkait permasalahan yang telah saya hadapi. Ya. Lalu apakah ada hal lain Bu selain membicarakan kepada Ibu kepala sekolah? Saya juga akan meminjam laptop kepada Waka sarana dan prasarana sehingga saya dapat segera menyusul pekerjaan yang tertinggal dan juga akan memperbaiki laptop yang sedang bermasalah Bu Tati. Ya, hebat ya Ibu ya. Ibu sudah mengerti alur seperti apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kemudian bagaimana dengan proses penyelesaian tugas Ibu yang tertinggal? Tadi kan Ibu berbicara tugas Ibu sempat tertinggal ya. Bagaimana Ibu? Saya dapat menyelesaikan dalam waktu seminggu jika alat kerjanya menunjang. Bahkan jika diperlukan saya akan menggunakan jam kosong dan waktu istirahat mengajar saya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ya, baik Ibu, langkah yang Ibu lakukan atau yang Ibu pilih sudah tepat sekali. Saya setuju juga dengan rencana Ibu, tapi tentunya jangan melupakan waktu untuk makan ya Bu dan beribadah, karena itu adalah sama-sama hal yang penting ya. Kerja boleh, tapi makan, beribadah juga harus dijaga ya Ibu ya, harus tepat waktu. Begitu Bu Anita. Tentu saja Bu Tati. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya sangat terbantu dengan diskusi kita. Alhamdulillah, ya saya juga sudah membantu. Saya juga merasa lega ya Bu, karena dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Saya akan membuat schedule pekerjaan yang harus saya dahulukan dan saya prioritaskan ke depannya, sehingga saya dapat memanajemen waktu dengan baik dan tugas-tugas saya dapat terselesaikan dengan segera. Ya, luar biasa Ibu. Lalu bentuk dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam menjalani komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru dan wali kelas yang berkaitan dengan saya. Jadi nanti kami bisa bersama-sama saling sharing dan mengingatkan jika nantinya kalau performa saya menurun kembali. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Anita, keren ya. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan manajemen waktu yang lebih baik lagi, begitu Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Tati untuk waktunya telah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sangat lega sekali Bu Tati karena dari diskusi ini ternyata saya dapat solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang telah saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Anita. Sebenarnya Bu Anita yang hebat ya, yang keren ya. Karena Bu Anita sendiri yang menjawab pertanyaan atau setiap permasalahan apa yang harus Bu Anita lakukan, Bu Anita sendiri yang menjawab. Bu Anita lebih keren ya.
Semangat terus Bu Anita ya. Terima Iya. kasih Bu Tati. Iya. Jangan bosan-bosan ya Bu Tati mendengar keluh kesah saya. Siap Ibu, kalau Ibu sekiranya butuh untuk teman diskusi, teman ngobrol, mangga Bu ya, telepon aja ya. Kalau bisa ketemu, main ke rumah saya gitu ya Bu ya. Baik Bu Tati. Tersedia buat Bu Anita. Ya, terima kasih Ya. Bu Tati. Sekarang saya akan langsung berdiskusi dengan rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit ya Bu Tati. Ya baik Ibu. Ya, ya silahkan Bu Anita. Ya saya juga mau melanjutkan pekerjaan. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya atas. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup. Baik, terima kasih. Itulah dua skenario dari simulasi praktik coaching kami. Saya Rati Haryati dan Ibu Anita Nurfitria pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.